Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina tahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah. Baik. Panitia mengamanahkan kami untuk membahas berdamai dengan masa lalu. Jadi Allah menciptakan otak ini memang menyimpan memori-memori, ya. Kalau bisa lihat gambar itu gambarnya, kalau nggak bisa lihat nggak apa-apa, ya. Coba pegang dulu kepalanya semuanya, pegang kepalanya dulu, iya. Ada otaknya, ada. Takut lupa, coba belai otaknya ya Allah. Coba bersyukur dulu, terima kasih ya Allah, Engkau berikan otak, masya Allah. Dan di antara nanti fungsi otak selain mengkoordinir seluruh tubuh itu adalah menyimpan memori, menyimpan memori. Ya. Mulai kapan tersimpan memori itu? Ternyata memori mulai tersimpan sejak kita ada dalam rahim ibu. Sudah tersimpan itu. Janin di dalam rahim usia 2 pekan, otaknya sudah bekerja. Sudah menyimpan memori. Dan berada di dalam rahim selama 10 bulan, itu lama. 9 sampai 10. Ada yang memang keluar cepat, 7 bulanan. Yang disebut prematur. Jadi sudah menyimpan, 2 pekan itu sudah menyimpan. Ya, sudah menyimpan. Itulah kita jadi ibu nih sewaktu hamil, masih ingat kata orang tua? Hati-hati ngomong, jangan ngomong sembarangan. Jangan lihat sembarangan, kan gitu ya. Jangan dengar sembarangan, kan gitu. Jangan melakukan hal-hal yang sembarangan. Orang tua kita, nenek moyang kita, walaupun belum belajar otak, itu mereka punya pengalaman luar biasa. Pengalaman itulah yang sering dijadikan ya satu prinsip-prinsip atau pegangan, atau orang sekarang bilang quotes, ya gitu. Cuman kadang-kadang ibu hamil sekarang sering meremehkan itu, ya. Hati-hati, orang hamil jangan duduk di ya pintu. Mitos itu. Ibu, kita kalau duduk di pintu tuh bahaya memang. Kenapa? Karena jalur orang itu satu. Kedua, jalur angin dan jalur energi, ya. Energi itu macam-macam, bisa angin, bisa debu, bisa makhluk lainnya yang tidak tampak, ya. Termasuk tadi jangan ngomong macam-macam. Kenapa? Karena waktu kita di dalam rahim ibu ini ya, kalau lihat gambarnya, ya. Ini ya, jadi otaknya udah ngerekam. Dan apa yang diucapkan nanti jalan di sistem saraf. Diterekam, ya. Yang selama ini kita tahu apa yang ibu makan dan ibu minum masuk ke dalam janin, betul? Lewat namanya plasenta. Nanti di dalam rahim bukan dimakan oleh mulutnya janin, bukan, tetapi masuk di dalam ya tali pusar janin. Jadi makanan minuman yang ibunya makan, misalnya ibu makan kacang hijau, sari kacang hijaunya lewat plasenta masuk ke pusarnya janin. Ibu minum susu juga begitu, ya. Nah, tetapi apa yang diucapkan, didengar, dilakukan itu nanti masuknya lewat sistem saraf yang terekam di otaknya janin, ya. Saya dan tim sejak 98 itu mengurusi anak-anak bermasalah, ya, anak-anak bermasalah. Ya narkoba, sekarang ini korban LGBT, pornografi, pokoknya masalah, ya. Kemudian kami mencoba menggunakan teknik namanya hipnoterapi regresi, ya, memundurkan masa lalu mereka. Banyak di antara mereka akar masalahnya di waktu mereka balita. Ada juga di waktu mereka SD. Jadi kesel sama orang tuanya SD. Kemudian baru pakai narkobanya mahasiswa. Ya, ada yang begitu. Atau ya, ada yang akar masalahnya mungkin memang baru SMP tuh. TK, SD-nya aman-aman, SMP-nya yang nggak aman. Ya, nah, tapi ada juga
akar masalahnya ternyata sewaktu kita terapi, waktu dalam rahim ibunya. Ya. Rata-rata karena ibunya pada saat hamil sedih sekali. Kesel sekali. Marah sekali. Sama siapa? Jelas pertama sama suami. Jelas. Jelas itu. Jelas banget. Ada ibu sewaktu hamil, suaminya tinggalkan, walaupun LDR sebetulnya. Ya. Ada ibu yang hamil, suaminya marah-marah terus. Ya. Ada ibu yang hamil, suaminya tidak memperhatikan. Oh, itu tersimpan. Tersimpan di pikiran perasaan ibu, otomatis juga tersimpan di dalam otak janin. Kasus kedua, kalau yang buat ibu hamil, penyebabnya adalah, maaf, ibu mertua. Tentu ibu mertua yang pakai koma. Apa? Yang julid. Pakai kol-kolah. Julid. Siapa yang sudah jadi ibu mertua? Mantunya perempuan. Kalau rajin taklim insya Allah tidak julid. Tapi kalau nggak taklim, anak mantunya lagi hamil, habis subuh nggak keluar kamar, mulai datang. Belum keluar ya, nanya gitu aja, sama lehernya agak panjang dikit, itu sudah juga termasuk tanda-tanda julid. Ya, memang posisi ibu laki-laki tinggi. Karena secara hukum memang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, anak laki-laki milik ibunya seumur hidup. Makanya secara hukum ibunya laki-laki tinggi kedudukannya. Ya. Kalau anak perempuan milik ayahnya sampai ayahnya menyerahkan pada suami pada saat ijab kabul. Terus nanti ibu yang ibunya perempuan cuma dong. Ibu, siapa punya anak perempuan? Oh, ibu. Sejak bayi, sejak anak perempuan itu lahir, orang tua anak perempuan itu mendapat gelar apa julukan ahli surga. Makanya ibu yang punya anak perempuan udah dapat julukan ahli surga, ya nggak usah juga dong memiliki dia seumur hidup. Itu maruk namanya. Makanya milik ibunya yang laki-laki. Nah, ini sedikit cerita tentang memori masa lalu, jadi bisa kejadiannya di macam-macam ya. Kalau diurutkan sebuah memori itu memang panjang ya. Punten, dalam rahim, kemudian lahir ya, masa kanak-kanak. Itu masih jernih memori itu. Ya. Kemudian pas balik ya, ada lagi namanya memori remaja. Pas nanti mulai dewasa, umur 20 tahun itu namanya memori dewasa. Dewasa terbagi dua. Dewasa sebelum menikah dan dewasa sesudah menikah. Itu memori semuanya. Bahkan 1 detik sebelum saat ini itu juga memori. Ya. Saat ini ada istilah yang sangat populer. Mungkin teman-teman para akhwat juga sering dengar inner child. Pernah dengar itu? Ya. Inner child itu sebetulnya artinya memori masa kanak-kanak yang dimulai dari dalam rahim, kemudian sewaktu lahir, bayi itu mungkin ya dari 0 hari dia lahir sampai usia 1 tahun. Setelah 1 tahun disebut kanak-kanak sampai dia balik. Itu total itu namanya memori inner child. Istilah sekarang. Ya, perlu juga kita belajar sebuah istilah sehingga satu ketika baca berita, dengar berita, ada yang mengucapkan inner child, otak kita sudah ngerti bahwa itu memori masa kecil sampai balik. Ya. Nah.
Tentunya di dalam memori masa kecil ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita senang, nyaman, aman. Tapi ada juga yang membuat kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat luka. Maka inner child, memori masa kecil yang penuh luka, itu istilahnya wounded inner child. Ya, wounded ini, luka pengasuhan masa kecil. Karena banyak yang nggak ngerti, disangkanya inner child itu sebuah hal-hal yang jelek semua, bukan. Ya, bukan. Paham ya? Jadi inner child memorinya masa kanak-kanak, mulai dari dalam rahim, bayi, kanak-kanak sampai sesaat dia balik. Memori itu banyak beragam, ya. Karena ada yang mengatakan aku nggak punya inner child kok. Keliru, inner child itu memorinya. Dia menyangka bahwa yang namanya inner child itu memori yang buruk. Jadi ngomongnya aku nggak punya inner child, loh, nggak pernah kecil dong. Yang betul adalah aku nggak punya wounded inner child. Nah, itu kalau memang nggak punya luka. Tetapi otak manusia ini, apalagi waktu kecil, ya, itu masih sangat jernih, ya, karena otak ini terdiri dari sambungan-sambungan koneksi neuron. Nah, ini kalau boleh lihat, kelihatan nggak? Nah, itu terjadi kabel-kabel, sambungan-sambungan. Terikat di otak kita, terikat, benar-benar terikat. Ya. Nah, waktu dalam rahim ini lagi jernih-jernihnya, dia terikat. Waktu bayi lagi jernih-jernihnya, dia terikat. Waktu kanak-kanak lagi jernih-jernihnya terikat. Ya. Makanya memori masa inner child itu, masa kecil itu memori murni yang terlanjur mengikat baik peristiwa yang positif maupun yang negatif. Bu Aisyah, saya nggak pernah loh jupit anak sekarang, alhamdulillah. Udah nggak pernah loh aku kalau ya mukul anak, alhamdulillah. Tetapi luka pada anak ternyata bukan hanya sekedar dipukul, dibentak, dihardik, dicubit, bukan. Contoh, seorang ibu yang bekerja, ya, suatu ketika dia janji sama anaknya, nak, insya Allah ya nanti jam 5 sore, bunda yang suapin kamu, bunda yang mandikan kamu, ya, ya. Baik, ini anaknya perempuan. Bunda kerja, dia senang nih anak perempuan berharap 5 sore. Ada sebuah peristiwa indah yang nanti dia alami bersama bundanya yang sibuk bekerja. Tetapi kali ini bundanya bisa datang di sore hari. Dia duduklah di ya teras rumah. Udah. Anak-anak kadang-kadang dijanjin jam 5, setengah 5 udah duduk. Ternyata bundanya ini sewaktu mau keluar, setengah 5 jadi jarak antara kantor dengan rumahnya setengah jam. Dipanggil pimpinan untuk lembur. Aduh. Ya. Terus si bunda ini teman-temannya udah pulang sebenarnya, karena pulang tuh kan setengah 5. Ya. Cuman bunda ini emang sering banget ditahan sama pimpinannya untuk lembur gitu. Ini lagi ditahan. Aduh, dia harus cepat-cepat telepon rumah nih. Udah benar kan bundanya tuh. Pas mau telepon, dia nggak nyangka lowbat tuh HP. Cari dia charger. Nggak ke bawah. Aduh. Teman-teman dia mau pinjam, teman-temannya udah pulang. Waduh. Aduh. Mau bilang, maaf Pak. Bilang sama pimpinan ya. Saya terlanjur janji sama anak saya mau suapin dia, mau mandiin. Mungkin bundanya merasa, aduh, ini kok alasan kayaknya ya receh banget itu. Dan bisa jadi pimpinannya merasa, gitu banget. Ya. Akhirnya ini bunda tetap tidak pulang, anak tetap menunggunya lama, bunda baru sampai rumah jam 9. Itu anak, ya, ada mbaknya memang. Ayo sini mbak yang suapin, nggak mau. Aku tunggu bunda aku, kata anak-anak itu. Ya, yang usianya 4 tahun ini. Ya. Ayo mbak yang mandiin, enggak. Ya, ayo mandi, bau loh. Aduh. Coba bayangin ya, anak kita dititip sama mbak yang mbaknya juga, ya astagfirullahaladzim. Ya, namanya juga mbak. Kalau dia pintar ngurus anak bukan jadi mbak, Bu.
Jadi istri juga. Ibu nggak reda juga kan? Awas, awas, awas. Itu aja otaknya anak sudah tersambung sebuah luka. Walaupun bukan dari ibunya luka itu, tetapi dari pengganti pengasuh ibu. Ya, itu sudah ya. Jam 9 baru pulang. Itu anak tuh udah luka tuh sebetulnya. Nah, luka-luka seperti itu yang zaman sekarang banyaknya. Luka janji yang tidak bisa ditepati. Bukan luka dipukul. Kalau yang lahir 60-an masih luka dipukul. Ada yang lahir tahun 60-an? Coba angkat tangan. Saya lahir tahun 60-an lagi. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 10. Oh loh. Bu, udah tinggal dikit generasi kita, Bu. Udah mau punah. Yang 70-an, lahir 70-an. Nah, ini juga masih luka nih. Masih luka karena pukulan nih. Iya, Bu? Iya, iya nggak, Bu? Masih dapat cubit, masih dapat cubit. Masih. Cuman kita tahun 60-an dan 70-an rupanya tidak menjadi luka karena yang dimarahin nggak cuman kita. Tetangga depan juga dimarahin. Tetangga samping rumah dimarahin. Bukan kita doang yang dicubit. Tetangga depan dicubit bahkan digesper. Astagfirullah. Itu juga sebetulnya membuat luka. Ya, membuat luka. Nah, sekarang. Namun, ya, Allah menciptakan ya sambungan-sambungan ini memang tidak bisa dilepaskan lagi kalau peristiwa itu sudah kita alami dan mengikat emosi. Ya. Jadi kalau peristiwa yang mengikat emosi pada saat kita alami sangat sedih, sangat kesal, sangat takut, sangat marah, sangat jengkel, ya, itu terikatnya kuat sekali. Demikian juga yang positif, sangat senang, sangat syukur, sangat gembira, itu juga terikat. Kalau yang biasa-biasa aja, tetap terikat, cuman yang beda lem yang keluar dari itu, saraf-saraf itu beda, lem. Kok ada lemnya, Bu Aisyah? Iya, tapi istilahnya bukan lem. Ya, kalau istilah kimianya neurotransmitter. Tapi nanti ibu malah lupa. Kalau dibilangin lem, ingat kan? Lem banyak jenisnya kan, Bu? Lem apa yang paling kuat saat ini? Coba. Korea lagi. Indonesia nggak bisa, Pak, bikinkan kuat. Ada Ananda di sampingnya. Masya Allah. Lem, ada lem yang kuat. Biasanya lem kaleng kuat. Ya, ada lem yang biasa-biasa aja. Ada lem juga yang cepet banget lepasnya. Lem apa yang cepet banget lepasnya itu? Ya? Lem nasi? Ibu pernah bikin nasi jadi lem. Dia nggak lengket di kertas, malah lengket di tangan ibu. Jadi di otak kita itu mengeluarkan lem. Tapi namanya neurotransmitter. Kita pakai aja bahasa umum. Lem. Jadi kalau peristiwa biasa-biasa aja, itu yang lem keluarnya, lem yang biasa. Jadi daya rekatnya tidak kuat. Tetapi kalau pakai emosi, sangat. Nah, gitu. Ya, paham ya? Nah, ini yang terjadi. Di mana nanti letaknya, Bu Aisyah? Letak dari memori-memori ini ya di dalam otak. Bolehkah tahu di mana? Boleh. Karena sekarang sudah ada penelitian, ya. Kalau otak emosi itu di tengah otak, di tengah. Coba bayangkan. Tadi punya otak kan? Nah ya, bayangin. Di tengah otaknya ada otak emosi yang ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan. Nih, segini otak emosi ibu. Bayangin di dalam. Kalau masih kecil ya masih kecil ya. Iya. Coba sekarang bandingkan sama teman-teman di sebelahnya, Bu. Gedean siapa, Bu? Ada yang gede. Ibu yang kepalan tangannya gede nggak usah minder. Bukan emosi ibu yang gede. Ini kalau gede tangan kita karena kolesterol. Jangan langsung merasa, ya Allah gede banget. Tapi memang kurang lebih segini. Pernahkah kita marah waktu kecil dan kita bilang awas loh gitu? Selain mau nonjok itu mau bilang ini otak emosi saya. Ini di dalam, bayangkan. Nah, emosi ini sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ya.
Dan yang punya otak emosi bukan hanya manusia saja. Hewan golongan mamalia punya emosi. Punya ini, otak ini. Ya paham ya? Itulah makanya salah satu hikmah pada saat anak dilahirkan. Setelah diazankan oleh ayahnya kah, atau kakeknya atau siapapun laki-laki yang ada di keluarga kita. Diazankan telinga kanan, azankan telinga kiri, tersambung tuh. Lafaz azan di kanan, lafaz qomat di kiri. Kemudian di hari ke-7 atau hari 14, hari ke-21 atau kelipatan 7, ya, memang bukan hukumnya wajib tetapi hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah muakkad yang cenderung wajib. Apa yang kita lakukan? Akikah. Akikah kita potong apa? Kambing golongan hewan apa? Mamalia. Ya. Kambing adalah golongan mamalia yang halal, yang bisa diternak, yang bisa diperjualbelikan dengan harga stabil. Kambing kan ngikut harga emas. Ya? Iya. Laki-laki berapa kambing, Bu? Perempuan? Kenapa Bu Aisyah laki-laki 2 kambing? Kalau kenapanya Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi hikmahnya dari sisi ilmu otak, karena otak laki-laki lebih besar sedikit dibanding perempuan. Walaupun bukan besar 2 kali, bukan. Ya? Tapi kan nggak mungkin kita mau, Pak, beli kambing 1/8. Nggak mungkin kan? Makanya perlambangnya 2 kali. Ya itu. Tujuan dari akikah 1 memang supaya kita bertakwa. Tujuan lainnya atau hikmah lainnya adalah menebus otak emosi. Agar anak kita pandai mengelola emosi. Paham ya, Bu? Nah, beberapa kasus penyimpangan, kalau yang susah sekali diobatin, saya sering konseling sama keluarga, saya tanya, Pak, anaknya sudah diakikah? Belum. Padahal usianya 30 tahun. Gitu. Dalam hati saya, oh pantesan, ini anak susah mengatasi emosinya. Gitu. Cuman saya iseng tanya dulu, kenapa Bapak nggak akikah? Sebetulnya memang belum ada dananya Bu Aisyah, tapi saya sudah doa, saat itu juga Allah memberikan dana, tapi saya tergiur apa Pak? DP motor. Ah, ini dia nih. Nah, saya ceritakanlah kaitannya dengan akikah, dengan emosi. Jadi saya biasanya ya bilang sama orang tua, ayo kita doa, mohon rezeki dari Allah untuk kita akikah walaupun anaknya udah 30 tahun. Terus ada satu momen lagi dalam ajaran ad-dinul Islam yang juga berkaitan erat dengan otak emosi atau otak mamalia. Yang bukan dilakukan pada saat anak ini lahir, bahkan tiap tahunnya. Yaitu apa? Idul Adha, Idul Kurban. Ya. Kalau itu mungkin bukan buat anak, untuk kita. Ada bunda begini, Bu Aisyah, saya udah taklim tiap hari, ikut seminar juga, ya. Tapi kenapa ya kalau anak saya lagi ini kesel, saya marah bisa teriak-teriak dan mata saya bisa keluar. Gimana caranya Bu Aisyah? Gampang kan, ibu udah taklim, ilmunya udah masuk, udah seminar, ilmunya udah masuk otak depan tapi otak emosi ini harus ditaklukkan dengan apa? Ibu berkurban. Oh jadi harus kurban Bu Aisyah? Iya. Ada uangnya? Ada sih kalau itu alat kurban. Makanya nanti ya saya paling senang itu pada saat berkurban, kambingnya itu saya yakinkan, saya memang sengaja kurban 1 kambing untuk diri sendiri. Supaya itu tadi, kalau istighfar, astagfirullah matanya nggak keluar. Ibu-ibu istighfar udah bagus istighfarnya, cuman mata keluar. Astagfirullahaladzim. Waduh, mata mau keluar. Udah bagus istighfar karena rajin taklim. Tapi mata keluar itu karena pengendalian emosi. Yang harusnya nih bergembiralah mau Idul Adha, yang punya kemampuan, sekali lagi yang punya kemampuan, ya coba kurbankan kambing untuk diri sendiri. Pastikan kambing itu untuk kita, makanya biasanya panitia tulis di kertas kan, tulis nama kita kan. Nah, Aisyah binti Dahlan. Kalau perlu foto tuh kambing, pasang di profil picture. Ya Bu, namanya juga ikut namanya. Jarang-jarang kan Aisyah Dahlan mukanya kambing. Iya, ya. Supaya apa?
kita niat, ya Allah, aku berkurban karena Engkau yang suruh. Dan salah satunya adalah untuk membuat otak emosiku terkendali. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, kalau kita akikah atau kurban, potong ayam aja bisa? Bu, ayam itu unggas, bukan mamalia. Di otak manusia nggak ada otak unggas. Kalau ibu mau potong ayam buat temennya kambing, lain soal. Jadi yang dipotong memang mamalia yang punya syarat tadi. Ya, kambing kah, sapi kah, kerbau kah, onta kah, kan gitu. Paham ya Bu? Ya. Jangan juga merasa, aku sih nggak pernah yang istighfar matanya keluar, jadi kayaknya nggak usah kurban. Ya nggak gitu. Ada ibu kalau marah memang nggak keluar ngomongnya, tapi apa? Ngebatin. Biar aku aja yang mengalami ini semua. TBC, Bu. Karena otak emosi itu ada di otak kita. Ada di otak kita otomatis. Dan emosi bukan cuma marah. Ibu sedih juga itu emosi. Ya, ibu cemas itu emosi. Ibu takut itu emosi. Bahkan ibu gembira pun itu emosi. Gembira juga harus dikendalikan. Karena kalau gembira tidak dikendalikan, akan ada penyakit yang namanya dalam penyakit mental itu manik. Terlalu euforia. Malah terlalu gembira, harusnya ketawa, ini bisa mukul orang. Iya, lempar-lempar barang. Saking gembira, itulah makanya gembira pun, karena itu jenis emosi, itu ada di otak kita, itulah kita juga harus berkorban. Supaya gembiranya itu terkendali. Ibu misalnya, sekarang kan musim reunian ya. Banyak tuh ibu-ibu gembira kalau reuni. Ketemu teman gitu, ketemu teman. Tapi terlalu gembira, ibu bukannya memeluk teman, malah ibu guling-gulingan di lantai. Coba kebayang nggak? Kan kalau gembira kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan gitu kan. Makanya harus sebut Allah. Ketemu teman kan, ya Allah, gitu kan. Karena kalau enggak, ibu jadi euforia. Ya. Maka mengapa kita pas gembira juga harus ingat Allah. Sedih juga ingat Allah. Kesel ingat Allah. Bahkan sombong pun harus ingat Allah. Ya. Kalau sombong bagaimana Bu Aisyah? Sombong gampang itu. Gampang mendeteksi orang sombong. Apa? Kepalanya selalu ke atas. Sombong. Tapi bedakan juga antara sombong sama rabun. Karena kan kalau yang plus, matanya plus kan, baca begini kan. Karena udah plus. Jangan juga ibu temennya lagi baca begini. Sombong. Iya, ini kacamata saya. Kacamata positif kan di bawah naruhnya kan gini kan. Kan gini kan. Ini kadang-kadang kan bacanya begini. Pas lihat orang kan kayaknya sombong banget gitu ya. Padahal udah rabun. Paham ya? Jadi emosi ini ternyata perlu dikendalikan. Ya. Kalau memorinya bagaimana Bu Aisyah? Memori lalunya. Nah, memori lalu karena dia sudah terikat, perlu kita, ya. Jadi ini memori Bu, waktu terikat ini saraf, lemnya keluar terus. Keluar terus, keluar. Ya, dan keluarnya tuh dalam bentuk listrik. Coba ya kita lihat ada nggak di sini. Nih, bentuknya gini nih Bu. Coba lihat deh. Ya mohon maaf kalau teman-teman di atas nggak kelihatan gambarnya. Jadi bayangin aja di otaknya ada listrik. Keluarnya kayak gitu. Oh ada YouTube ya? Oh YouTube ada, bisa lihat dari YouTube. Oh ya. Ada listriknya Bu. Di otak kita ada listriknya ya Bu. Makanya ibu sering nggak otaknya panas. Koslet. Atau listriknya keluar. Nah, peristiwa yang mengikat emosi, listriknya nyala terus Bu. Nyala terus. Sampai kapan? Sampai memaafkan. Baru berhenti. Listrik itu. Itu dahsyatnya memaafkan. Itu dahsyatnya pahala memaafkan. Ya. Kalau minta maaf, iya. Kalau kita minta maaf, misalnya kita sempat marah sama anak kita. Anak kita, otaknya ini listriknya nyala terus. Karena dia masih kecil, dia belum ngerti memaafkan.
Maka kita lah ya minta maaf. Bunda minta maaf ya nak. Bunda minta maaf. Tadi kamu ya bunda nggak sengaja karena bunda kaget. Kamu ya pecahin piring. Bunda teriak. Bunda minta maaf ya nak. Dia listrik di anak berhenti tuh. Berhenti. Tetapi sebelumnya sudah terikat kan. Dia tetap juga akan ingat. Tetapi dia memaafkan. Ya, tidak keluar terus listriknya. Supaya apa? Yang lalu-lalu itu tetap terikat supaya jadi pembelajaran. Jadi anak tahu bahwa kalau bawa piring hati-hati. Atau kalau belum sanggup bawa piringnya yang plastik aja gitu. Dia belajar untuk itu. Ya, untuk itu. Maka kalau ada kalimat, saya bisa memaafkan tapi susah melupakan. Itu udah benar. Karena peristiwa yang sudah dialami, itu sudah kadung ya terekat lemnya. Sebagai memori. Tetapi tidak keluar terus-terusan lemnya. Ini istilah umumnya ya. Istilah umumnya. Kalau cerita tentang aslinya, ribet Bu. Perlu 2 tahun kita Bu, 4 semester. Ini cerita secara gampang saja. Tapi perlu tahu kerja otak. Ya, ngerti kan? Jadi berhenti nih listriknya pada saat kita minta maaf dan juga memaafkan. Ya, paham ya? Nah, Bu Aisyah, memangnya pengaruh bila memori masa lalu itu pada kehidupan kita sekarang? Banget, pengaruh banget. Ya, apalagi memori inner child. Kenapa? Karena otak lagi jernih-jernihnya, belum mikirin listrik, belum mikirin gas, belum mikirin uang hansip, uang ya iuran, belum mikirin lain, itu lagi jernih-jernihnya. Kena omel, kena marah, atau tadi terluka karena merasa diabaikan, karena si ibu tadi contoh tadi ya, si ibu yang janji jam 5 datangnya jam 9 tanpa ada pemberitahuan. Tapi kita tahu juga kondisi ibu ini kan. Jadi kan kondisi yang berbeda yang membuat masing-masing otak ini mempunyai pengalaman yang berat jadinya. Anak-anak lebih berat karena dia masih fresh otaknya. Nggak boleh juga kita bilang, gitu doang. Nggak bisa. Buat seorang anak ya yang sedang jernih otaknya mengalami suatu peristiwa, mungkin yang untuk kita orang dewasa itu biasa aja. Tapi buat dia, seorang anak misalnya, ya anak PAUD yang umur 3 tahun. Ibu kan bawain minuman dari rumah ya untuk bekal dia ya, bawain makanan. Suatu ketika ini anak disuruh ke depan oleh gurunya untuk dia cerita bagaimana liburannya. Dengan susah payah dia terbata-bata cerita ada 10 menit. Haus. Pas mau masuk ke ya kursinya, itu botol minumnya ya oleh temannya disikut, jatuh, tumpah airnya. Sedih nggak itu? Sedih. Berbekas nggak di otaknya? Berbekas. Walaupun kalau dia cerita barangkali sama bunda atau uminya di rumah, bunda akan menertawakannya, mengatakan bahwa itu biasa sayang. Terus gantian uminya yang curhat. Umi dulu, bunda dulu, juga begitu. Dulu nih, ini siapa yang mau berhentiin listriknya nih? Ya, jadi kalau anak kecil cerita, tolong tidak mengatakan itu biasa nak, stop itu. Karena buat dia itu sebuah pengalaman yang berat. Bayangin lagi haus-hausnya bun, ya minum, ya tumpah. Mau minta temen, anak PAUD kan masih pada pelit-pelit kan, nggak boleh. Kata ibu aku nggak boleh berbagi, karena siapa tahu temennya lagi sakit. Waduh, ya ada di kantin, tapi anak PAUD siapa yang ngasih uang jajan anak PAUD? Pakai kiris, handphone aja nggak pegang, iya kan? Iya, minta sama guru, kadang guru juga banyak yang diperhatikan. Nah, buat dia seorang anak yang minumnya tumpah itu peristiwa luar biasa. Dan tolong tidak dianggap itu biasa, nggak usah tahan. Bagusnya adalah jadi misalnya dia cerita sama bundanya malam ya, jadi adik haus ya. Iya bunda aku haus, nangis kan? Karena dia mengenang memori tadi kan. Ya, adik kesel sama temen adik. Ya kesel lah bunda gara-gara dia aku jadinya nggak minum. Kayak gitu gak sih? Dan tolong juga tidak disuruh berhenti nangis ya. Udah
jangan nangis, jangan nangis. Karena nangis itu adalah cara dia menghentikan listrik ini. Iya Bu. Nangis itu air mata Allah ciptakan, itu bekerja berpengaruh pada kerja otak. Bahkan nangis bukan hanya sedih nangis. Sedih ya nangis, kesel yang nangis ya Bu. Marah ya nangis, ya kan? Takut ya nangis, gembira ya nangis, itu hebatnya air mata. Maka kalau itu anak nangis, apalagi dia anak laki, banyak kan ibu-ibu merasa anak laki nggak boleh nangis. Ya, justru dengan nangis, itu nangis salah satu cara Allah berikan untuk kita ya menstop memori negatif. Ya kan? Iya. Jadi biarin aja nangis. Paling kita lihat, ya. Kalau anak ini kayaknya badannya udah mau deket-deket kita, berarti dia pengen dipeluk Bu. Dipeluk. Apalagi anak bawah 5 tahun, itu pasti harus dipeluk, usap-usap. Ya, sampai selesai nangis gitu. Paham ya Bu ya? Kadang banyak orang tua stop. Jangan nangis. Perempuan. Tuh anak kecil Bu, kalau udah nangis susah stopnya. Iya nggak sih? Iya kan? Saya suka lihat anak-anak di mall lagi tantrum, lagi nangis, harusnya dikasih kesempatan nangis dan ibu ya pinggirkan, malah peluk. Ini jangan nangis, stop, jangan. Orang lagi nangis disuruh stop Bu, ya Allah. Kalaupun anak sudah mulai stop dan nadanya itu lagi ikhtiar, lagi usaha supaya stop. Ibu masih juga, ayo diam. Itu lagi usaha Bu. Bagaikan mobil ngerem. Saya suka kadang-kadang kalau nggak inget diri kepengen gue seminarin nih ibunya. Tapi sudahlah, ini di mall ya. Insya Allah kapan-kapan dia datang ke Al-Aqsa. Ya paham ya Bu? Iya, karena memang begitu anak kecil nih. Peluk. Supaya tidak dipendam-pendam, pada saat dipendam jadi tantrum, itu yang bahaya, itu yang susah lagi untuk dikendalikan. Ya. Jadi nangis, inilah sesuatu yang baik. Memang seumuran kita yang sudah rajin taklim, kita tahu nangisnya yang paling baik adalah di atas sajadah. Ya kan? Tapi anak-anak belum tahu. Jangankan anak-anak remaja aja, ya. Juga belum tahu cara begitu. Ya, kita aja baru nangis di atas sajadah kalau udah rajin taklim, itu pun udah empur 45 ke atas. Makanya kalau ada yang di bawah 40 rajin taklim, Masya Allah itu ya. Jadi nangis aja Bu, nangis aja. Ya, nggak apa-apa ya Bu Aisyah. Oh siapa Bapak? Boleh. Dan ingat, memang ya diajarkan pada saat setelah nangis, ingat Allah. Pada anak-anak. Kita minta dia istighfar. Tapi sekali lagi, kalau lagi nangis, disuruh istighfar kan susah. Istighfar. Astag. Anak suruh nangis, ibu suruh istighfar. Ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil elus-elus belakang. Jangankan anak-anak kita juga lagi nangis sesegukan. Ya, teman kita istighfar Bu. Bukan nggak mau, susah. Ya. Ada ibu misalnya suaminya meninggal dadakan. Itu sedih banget loh. Pasangan hidup. Jadi stres paling tinggi di kehidupan seseorang adalah kehilangan pasangan hidup yang meninggal. Bukan yang cerai ya. Kalau yang cerai kadang-kadang dalam hati syukurin gitu. Tapi yang meninggal. Nangis kan kita kan? Nah banyak juga yang datang itu suka sok tahu, kesel banget. Ya, udah jangan nangis, ya. Ajalnya, tahu sih aja. Tapi kita pengen nangis, biarin aja. Supaya otaknya tadi tidak terikat erat sehingga nanti bahaya jadi trauma. Nangis aja, biarkan nangis. Ya, biarkan nangis. Kita yang usap di punggungnya, astagfirullahaladzim. Nah, kadang pada saat kita istighfar, ini orang kan mendengarkan juga. Ya, mendengarkan juga. Maka ya zikrullahnya juga akan didengar. Saya kebayang itu pernah tuh saya lihat
Ada keluarga yang ingin supaya ini si istri tidak meraung. Memang tidak boleh meraung, tapi nangis masih boleh. Ya, buru-buru dia istighfar, kamu ingat Allah, istighfar. Itu ibu lagi nangis. Ayo istighfar. Ikat kasihan. Ya. Aduh, saya kalau kayak gitu rasanya ikut istighfar langsung astagfirullahaladzim. Ya, istighfar bukan karena ibunya yang nangis gara-gara papa itu. Astagfirullahaladzim. Paham ya Bu ya? Ya. Karena memang Allah minta kita ini selalu ingat Allah ya. Selalu ingat Allah. Nah, di surat Al-Baqarah 152 saja Allah mengatakan apa? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kondisi apapun ya. Kemudian apalagi Allah bilang bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini ingat terus, ingat terus, ingat. Banyak orang-orang kalau nanti sudah belajar tentang hal kayak gini atau manajemen emosi, kemudian saya sampaikan istighfar ya. Kadang-kadang ibu itu nggak puas, masa cuma istighfar doang? Istighfar itu dahsyat, dahsyat. Ya, karena pada saat kita lafazkan astagfirullahalazim, itu kalimat itu jalan di sistem saraf. Ya, coba lihat sistem saraf. Sistem saraf itu kayak kabel listrik. Dia jalan ke otak, dia jalan juga ke jantung atau ke kolbu, bahkan jalan ke seluruh tubuh. Ya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Azim. Itu dahsyat itu. Bahkan ilmu otak mengatakan pada saat kita istighfar, istighfar ini mendelete. Oh bahasa sekarang, delete. Apa delete Bu? Hapus. Kalimat yang terlanjur kita ucapkan, kalimat negatif yang terlanjur kita ucapkan, peristiwa yang terlanjur kita lihat lewat mata, ya, atau berita yang terlanjur kita dengarkan dan itu negatif, dia jalan, di jalan di badan sebelum kerekam di otak dan di kolbu, bahkan sebetulnya setelah terekam juga di otak dan di kolbu, istighfar ini mendelete, ya, banyak sekali Allah sampaikan keutamaan istighfar di Al-Quran, juga di Al-Hadis. Ya, banyak sekali. Nanti cari sendiri ya. Saya mau ceritakan perjalanannya saja dulu ya. Dan tentu zikrullah lainnya. Pada saat kita sedang sedih, ya, takut, itu yang disuruhnya apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pada saat nih kita sedang ya istirja atau kemudian juga istighfar, ya, ini jalan. Dan cepat sekali Bu. Itu dari mulut ke otak 240 km per jam. Bayangkan. Nanti dari otak ke badan lebih cepat lagi 320 km. Nggak ada motor yang secepat itu. Wus yang ada, wus. Ibu kalau naik bus lihat dari atas. 320 km per jam. Ya nggak ada motor secepat itu Bu. Ya, ini kan bus itu Jakarta, Bandung itu juga cuma 3/4-nya kan. Ini kan badan kita. Coba bayangin Ibu. Paling misalnya tinggi saya 160. Dari mulut sini ya mungkin ke seluruh badan ke atas nih ya cepet banget kan. 320 km cepet banget tuh. Gitu. Itu keren banget, luar biasa kalimat-kalimat ini. Apakah kalimat-kalimat bahasa kita juga bisa kita lafazkan? Iya, dia juga jalan. Dia juga jalan. Tetapi memang kalimat-kalimat yang memang disusun ya oleh Allah, diajarkan ke baginda Nabi SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan kita umatnya, itu memang kalimat yang luar biasa, ya, susah ditiru oleh manusia untuk membuat kalimat itu. Ya. Bahkan bukan hanya memori di otak, memori di jantung juga. Kenapa Bu Aisyah? Kok kita bicara jantung? Karena ya memori itu bukan hanya bekerja di otak saja, tetapi juga bekerja di jantung. Jantung. Nih kita lihat jantung. Ini jantung Bu. Tuh jantung. Ya. Para ulama bersepakat yang namanya kolbu itu organnya jantung. Walaupun masih banyak orang mengartikan kolbu itu hati. Ya. Sebetulnya bahasa Arab itu kolbu itu jantung. Hati itu yang kibdun. Hati itu di sebelah kanan Bu. Coba pegang dulu. Ibu pegang dulu. Ya. Ini nih. Di bawah paru-paru kanan itu lever hati. Pernah deg-degan di situ? Ya Allah, aku deg-degan. Ibu pegang begini gayanya.
Lapar pun bukan di sini sayang. Lapar tuh di sini sebelahnya. Kiri, lambung itu di kiri. Ibu pernah kaget? Ya Allah, aku kaget. Pegang itu levernya gitu. Yang dipegang apa? Kalau deg-degan, jantung. Karena nanti semuanya bermuara di jantung. Memang selama ini kita taunya jantung adalah ya sebuah organ memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi di abad-abad tahun ya abad 20 ini didapati ya ada penelitian tahun 91 Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, itu mengatakan di jantung manusia, daerah serambi kanan dan bilik belakang ada sel otaknya juga. Jumlahnya kalau di otak 100 miliar, ini 40.000. Jadi gini, ya di otak tadi yang bikin sambungan tadi kan sel otak. Di otak 100 miliar, di jantung atau di kolbu 40.000. Jadi di kolbu kita juga akan tersambung-sambung seperti tadi itu. Makanya sering ada memori yang ibu ngerasanya malah di dada. Ya. Ada memori yang ibu rasanya bukan lagi di otak tapi sampai ke sini. Ya. Makanya kalimat-kalimatnya tuh menghujam kolbu gitu ya. Iya. Dari lubuk kolbu yang terdalam. Itu juga terjadi. Terjadi apa? Terjadi ya loncatan listrik juga di jantung kita, di kolbu kita, terekam. Kalau yang biasa-biasa aja itu cuma di otak saja. Kalau yang tadi, yang ekstrim, kenapa sangat kita ingat? Selain terekam di otak, dia terekam juga di kolbu, di jantung. Ibu pernah nggak kalau foto begini gayanya? Terus apa bilangnya ini? Korea lagi. Bu, ini gambar jantung, gambar kolbu. Coba lihat tuh, lihat jantung tuh. Kolbu juga ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Sama kayak emosi. Kemudian ada begini kan kalau kita foto tuh. Ini maksudnya pembuluh darah. Satu aorta, satu ya arteri pulmonalis tuh kayak dia tuh lihat. Ya, saya bukan nggak suka sama Korea, tapi ini asli-aslinya jantung. Boleh nggak kalau nanti foto nggak apa-apa gaya gini, cuman ngomongnya my kolbu, kolbuku gitu, ya nggak? Iya, iya. Anak kecil pun jadi tahu sarangyo. Ini emang kolbu. Coba taruh Bu begini. Udah begini Bu taruh begini. Ah, tuh di situ letaknya Bu, di situ letaknya. Ya, boleh ya? Nggak apa-apa gaya begini. Habis kadang-kadang foto bingung gaya apa ya? Kalau anak muda kan. Nah ini gaya apa ini? Ya, kalau kampanye udah nggak boleh nih. Nah gini, ya, my kolbu, kolbuku, taruh di sini ya. Iya. Nah, jadi kata para ahli, sistem saraf pada jantung, otaknya jantung atau kolbu, memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan bahkan kolbu ini bisa mempengaruhi otak. Bisa mempengaruhi otak. Kadang otak ini karena ada si emosi, masih juga sering nakal otak ini. Masih juga sering iseng. Iseng. Misalnya seorang anak ya ujian. Memang sudah dinasihati oleh orang tuanya untuk kerjakan sendiri yang jujur. Ya. Tapi otak emosi di belakang sering mengingatkan otak ini bahwa kalau kamu jujur nilainya jelek. Kalau nilai jelek, umimu juga marah, bundamu marah. Kamu gak ranking. Gitu. Makanya suatu ketika si pengawas keluar, otak ini yang pengaruh si emosi. Karena emosi ini hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di limbic system tadi, di otak mamalia tadi. Ya. Maka nanti anak merasa iya ya. Tapi dikala kolbu seorang anak, ibu ajarkan tentang bahwa Allah Maha melihat nak, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha meneliti, ya. Dan Allah juga Maha mengampuni. Kalau nilaimu juga jelek nggak apa-apa. Nanti kan dirubah, nanti kan belajar lagi. Kan ada rebet. Kenapa nggak nasihatin kayak gitu? Ya, supaya kolbu ini tadi, ya, di dalam kolbu ini tersambung tadi ilmu tentang Allah.
Bahkan sesungguhnya di dalam kolbu manusia ini, kata para ulama dan ilmuwan yang bergabung di Institute of Harmat, institusi yang meneliti kolbu, ditemukan tahun 98, di jantung manusia sudah ada apa yang Allah mau. Dia sudah, bayangkan kalau misalnya ini di kolbu nih ya misalnya. Jadi sudah ada sambungan di kolbu manusia itu apa yang Allah mau tentang kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan dengan gampang, berarti sudah ada Al-Quran di kolbu kita. Iya, hanya masih tipis. Itulah kita perlu mengaji dan mengkaji agar sambungan ini jadi tebal. Dan dia tidak tertutupi dengan ajaran-ajaran lain. Seseorang misalnya seorang manusia, ya sudah ada ya Quran di dalam kolbunya. Memang tipis, masih tipis. Itu gunanya makanya diajarin, nasehatin, suruh ngaji, mengaji supaya dia tebal. Tetapi mungkin orang ini, ya, dia masih belum suka untuk mengkaji, malah dia belajar ilmu yang lebih, ya, menurut dia lebih oke tentang liberalisme misalnya, tentang komunisme, tentang sekularisme. Hati-hati. Al-Quran yang di kolbu itu bisa tertutupi dengan sambungan pelajaran-pelajaran baru tadi. Gawat kalau misalnya dia terlalu banyak belajar hal yang lain. Sehingga tidak ngaji, maka ya walaupun sudah ada sambungan Quran dari lahir, bahkan dari dalam rahim tadi, ketutup. Kemudian dia melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat, ya, sekarang lagi viral tuh. Banyak sekali kejahatan suami istri karena sangat dendamnya. Itu bukan hanya nanti memorinya di otak, tetapi juga sampai kolbu nanti. Dan akan menutupi suara Tuhan yang termaktub di Al-Quran yang ada di kolbu. Yang takutnya apa kalau satu ketika nanti menjadi khatamallahu fi qulubihim. Allah menutup kolbu kita, suara Quran yang ada di kolbu betul-betul ada paling dalam lapisannya. Wah, celaka itu hidupnya. Celaka. Karena di dalam ya kolbu dan otak ini sambungan itu bukan hanya misalnya sebuah pelajaran saja, peristiwa juga masuk ke dalam ya otak dan dalam kolbu. Kalau tadi apa? Mengikat emosi, sangat marah, sangat kesel, sangat jengkel, sangat sedih, juga yang baik-baik, sangat gembira. Itu sampai ke kolbu tuh. Sampai sini bisa paham ya kerja otak dan kolbu dulu ya. Sebelum kita mau belajar terapi berdamai dengan masa lalu. Oke? Sekarang, Bu Aisyah, ya, sebetulnya kan saya udah belajar bahwa ya kita punya orang tua yang harus dihormati, betul. Ibu nomor satu, betul. Ibumu, baru ayahmu. Kita sudah belajar di taklim, betul. Ya, dan itu semua akan masuk di otak bagian depan, bagian depan. Nah, kenapa ya? Aku kok masih kesel ya, masih ingat waktu aku dicubit ibuku ya. Padahal aku sudah belajar bahwa ibuku ini yang hamil, aku di ibuku melahirkan. Pasti ibu begitu kan? Tapi kalau menyusui belum tentu kan? Memelihara belum tentu oleh ibu kan? Mungkin ada ibu lain, ada perempuan lain yang ya. Tapi kok aku susah memaafkannya ya? Ya karena tadi sebelum ibu taklim, sebelum ibu belajar tentang orang tua, ada peristiwa yang ibu alami, kita alami, waktu kita balita, terlanjur tersambung di otak kita, terlanjur. Mungkin kita baru belajar tentang orang tua waktu SD. Ini kejadian yang umur 3 tahun misalnya. Paham, ngerti tentang ini? Bukan berarti ibu tidak memaafkan ibu kita gini, bukan. Ada terlanjur otak ini sambungan yang belum berhenti listriknya. Karena kita belum memaafkan. Paham ya? Ngerti ya? Ya. Tapi Bu Aisyah, dulu saya sih ingat, sekarang udah nggak terlalu tuh. Karena apa? Ini hebatnya lagi ad-dinul Islam. Mengajarkan kita untuk beribadah khusus yang namanya sholat. Kenapa Bu Aisyah? Karena pada saat sholat ini, ya, kan kita ngomong ya, kan kita pada saat sholat kan mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu
jalan ke sistem saraf. Ingat tadi yang kayak uus tadi? Jalan. Allahu Akbar. Terus kita berdoa melafazkan doa-doa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW sampai salam. Sampai salam. Itu ternyata tanpa kita sadari akan juga memberhentikan listrik-listrik di otak tentang hal yang negatif. Bayangkan itu. Kita kalau tidak sholat, Bu, waduh, memori masa lalu yang negatif banyak banget mungkin. Itu akan teringat terus, untung sholat. Kemudian pada saat sholat, ada satu posisi yang Allah ajarkan, yaitu sujud. Sujud ini. Sujud ini ternyata membuat aliran, ya, aliran darah kita itu, yang dari jantung, masuk ke otak yang bagian emosi lebih cepat. Terus bagian depan sini untuk ilmu lebih cepat juga. Terus bagian ada di bawah ubun-ubun, itu ternyata menurut ahli otak, ya, disitulah tempat khilaf. Disitulah tempat khilaf-khilafnya kita. Ya, jadi kalau bisa kelihatan gini, yang di depan ini tempat ilmu. Kita belajar ini, ya, masuknya di depan sini. Kadang orang banyak belajar, tetapi tidak berkah belajarnya karena apa? Sujudnya kurang. Ataupun kalau sujud terlalu cepat. Gini kayak orang patok ayam tuh. Makanya disuruh nina. Biar darah mengalir ke situ. Ya. Terus ada lagi bagian di belakang, agak ke belakang ini bagian tempatnya watak dan bakat. Watak di sini, Bu, coba pegang dulu di belakang ini ubun-ubun ya, Bu. Agak ke belakang sini. Nah, di situ Allah taruh program watak dan bakat. Watak itu ada dua nanti, ya. Program watak kekuatan dan kelemahan. Bakat juga ada di sini. Cuman bakat banyak, Bu. Setiap orang 8 bakatnya. Suatu ketika ibu mentok nggak tahu bakat ibu apa, makanya kalau sujud tumakninah. Ya Allah, bakat saya apa ya Allah? Waktu sujud itu, ibu bayangin ada darah sampai ke bakat ibu. Supaya pas bangun, oh iya, saya ternyata seneng juga loh masak. Misalnya, walaupun itu bakat urutan nomor 6. Paham ya, Bu? Ya, itu bayangkan. Dan satu lagi, ya, ini di bawah ubun-ubun, ini ada tempat lokasi hilaf dan dusta. Dan pada saat sujud itulah juga darah di tempat hilaf dan dusta ini dia membersihkan. Termasuk memberhentikan lem yang keluar. Itu pentingnya. Dan kita sudah lakukan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka bersyukurlah memori masa lalu yang mungkin kalau bisa disebut, banyak banget juga memori masa lalu yang menyakitkan ibu, menyedihkan ibu. Mungkin dari ayah, mungkin dari ibu, ada yang dari kakek, ada yang dari nenek, ada yang dari mbak, ada yang dari guru, ada yang dari teman, ya, ada yang dari mungkin tukang, ya, yang lain-lainnya. Tapi itu sudah termaafkan dengan sendirinya karena kita melakukan apa? Sholat. Apalagi habis sholat kita disuruh doa astaghfirullahaladzim, gitu kan? Terus kita doa juga untuk orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya, kan? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tuh langsung tadi berhenti juga sesanya di beberapa peristiwa. Tapi ada juga beberapa peristiwa walaupun memang nggak banyak, walaupun ibu sudah lakukan tadi semua, ibu beribadah, kok masih melekat ya? Masih melekat, inget banget ya. Bahkan inget banget di saat itu, barangkali pulang sekolah, ada yang ingat gitu nggak? Ya, telat pulang, kemudian ada yang diingat banget. Ini tentang orang tua dulu ya, belum tentang pasangan sebentar ya. Sabar. Kayaknya minta yang pada pasangan, boys. Orang tua dulu, karena itu terjadi waktu kita kecil. Waktu lagi murni nih otak. Bahkan orang tua berantem saja di depan kita sebagai anak, terekam di otak kita. Ada yang sudah termaafkan, ada yang susah banget. Maka perlu lagi ada tambahan yang ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat dan juga para ulama. Apa? Muhasabah. Muhasabah. Kapan itu muhasabah itu? Ya, sebelum tidur.
Sebelum tidur. Bagaimana caranya? Gampang ternyata. Gampang. Mau coba muhasabah untuk memaafkan masa lalu? Terutama untuk keluarga atau orang tua, mau? Tapi sebentar, adakah peristiwa itu? Jangan nyari-nyari. Nyari. Coba sekarang, sewaktu saya cerita ini, adakah teman-teman yang tiba-tiba muncul memori masa lama itu? Inner child, wounded inner child-nya muncul. Kalau ada, ayo itu yang kita terapi sekarang. Kalau nggak ada, nggak usah dicari-cari. Nggak usah. Walaupun sekedar tadi, ya, mungkin dihardikah, dicubitkan, ya, atau tidak tepat waktu kah, ya terserah. Yang penting lagi muncul nih, lagi muncul. Ada muncul? Ada? Oh, Bu Aisyah, saya kok nggak ada ya. Yang muncul malah memori indah. Syukurlah, alhamdulillah. Sekarang, sekalian ya, yang sudah berumah tangga, adakah memori yang belum clear terhadap pasangan hidup? Ada. Ibu kesal karena dia, ibu ingat sebuah peristiwa, ada. Kalau nggak ada, syukur. Tapi kalau nanti satu ketika ada, setelah di luar ruangan ini, karena bukan apa-apa, dalam masjid, itu karena pada saat kita taklim, para malaikat kita berkumpul, bahkan Allah kirimkan juga para malaikat untuk mencatat apakah kita ini sedang mengagungkan nama Allah. Itu yang buat kadang-kadang sekarang kita nggak ingat. Langsung kita maafkannya. Tapi dikala nanti di rumah, ibu lagi masak untuk suami, ya, karena ibu merasa oh ya suami harus dimasakin. Tapi terus ibu ingat beberapa kali ibu masakin, suami nggak makan. Ada juga yang sedih karena itu. Terus dalam hati, percuma aku masak, dia nggak makan. Sebetulnya dia makan nggak makan bukan urusan ibu, kita urusannya adalah menyiapkan. Ya, masak sendiri juga boleh, keren banget. Kalau yang nggak bisa masak kayak saya pasti go food kan gitu. Tapi jadi sekali lagi kita mau sama-sama menterapi diri, ya. Kalaupun tidak ingat saat ini, latihan saja untuk dipakai nanti pada saat kita berada di rumah. Bisa? Boleh. Sekarang terapi yang untuk masa kecil dulu, boleh? Ya. Para ahli membuat satu cara, satu tips. Tipsnya adalah begini. Kondisikan nanti otak dalam keadaan rileks dengan cara nanti sama-sama kita tarik nafas panjang sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian para ahli minta setelah itu supaya masuk ke dalam, karena kan tadi otak kita kan ya, misalnya nih tadi, otak kita tadi ingat gak? Dia bertumpuk-tumpuk kan? Memori masa lalu tuh dia di bawahnya. Makanya kita mau masuk mencari itu. Tapi kan gak mungkin kita cari gimana orang di otak kita. Ternyata caranya gampang. Dengan seolah-olah berada di lantai atas, katakan nanti sama-sama kita di lantai 5, kita turun. Boleh pakai lift. Kalau trauma atau takut sama lift, boleh pakai tangga jalan. Kalau takut pakai tangga jalan, boleh pakai tangga biasa. Terserah ibu dah. Pokoknya nanti dari lantai 5 kita mau ke lantai 1. Dalam rangka sedang mau cari ya memori masa lalu karena dia agak dalam. Paham ya Bu? Nanti saya pandu. Nah. Kemudian setelah nanti sampai lantai 5, pintu lift terbuka atau ibu berada sampai lantai 5, ya, ibu rasakan, ibu bertemu diri ibu masih kecil. Coba nanti ibu lihat. Ya, ini kita pakai pembayangan ini, ya. Yang nanti belum bisa terlalu detail membayangkan, nggak apa-apa. Pokoknya coba aja, kita coba nanti. Terkadang kita melihat diri kita sedih, terkadang kita melihat diri kita kecil tertawa gembira. Seandainya kita melihat diri kita kecil sedang sedih, bujuklah dia. Sebelum membujuknya, kasih salam. Assalamualaikum, misalnya saya ya. Pada saat tadi sudah tutup mata, tarik nafas, sudah turun dari lantai 5 ke 1, pakai lift tadi. Pas saya bertemu seorang diri saya yang kecil, saya bilang begini nanti. Dalam hati saja ya, nanti saya pandu. Assalamualaikum Aisyah kecil. Kalau dipanggilnya itu, mungkin bunda ada yang nama kecilnya beda.
ya. Misalnya Aisyah dipanggil Ica, misalnya gitu. Pakai menyebutnya pakai nama itu ya. Assalamualaikum. Terus perkenalkan siapa? Saya Aisyah besar. Terus minta maaf. Maaf ya, saya baru datang mengunjungimu. Itu maksudnya mengunjungi memori. Karena selama ini kita sering takut menghadapi masa lalu. Biarin aja. Itu hati-hati kalau ibu bilang biarin, listriknya belum mati. Malah makin kenceng ingetnya. Ya. Jadi saya Aisyah dewasa, saya minta maaf baru mengunjungimu. Kita lihat, kalau seolah-olah kita nggak lihat wajahnya sedih, tapi tiba-tiba kita sedih, langsung bilang, ya, kamu baik-baik aja kok setelah kamu besar. Ya, paham ya Bu? Kamu baik-baik aja kok setelah kamu besar. Insya Allah kamu semakin besar, semakin baik. Jadi kita bujuk memori kecil kita, karena telanjur sudah terbentuk. Oke? Teman-teman yang di lantai atas, teman-teman yang di kanan kiri samping, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, apabila ribut di sekitar Anda, abaikan saja. Ya, semakin mendengarkan suara gaduh di sekitar Anda, maka Anda semakin lebih konsentrasi. Ya, pejamkan mata. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Lagi tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut perlahan. Semakin rileks, ya katakan saya semakin rileks. Dalam hati katakan saya semakin rileks, saya semakin rileks, saya semakin rileks. Ya. Baik, baca ta'awuz Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Baik, niatkan. Ya Allah, saya niat ya menemui diriku sewaktu aku masih kecil sebelum balik. Ya, niatkan itu. Baik. Yuk. Sekarang ya buat anak-anak yang mengikuti ya dengarkan saja ya anak ya, ini untuk orang dewasa ya. Ya. Berikutnya mari kita masuk lebih dalam. Silakan kita rasakan berada semuanya ada di lantai 5. Kita akan sama-sama turun di lantai 1. Boleh teman-teman menggunakan lift kah, atau eskalator, atau tangga pilih. Ya, rasakan ya. Baik, sekarang kita turun bersama-sama dari lantai 5. Silakan mau gunakan ya lift boleh, eskalator atau tangga, mana yang teman-teman sukai dan mudah dikerjakan ya. Sekarang kita berada di lantai 5, sama-sama turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Sekarang ada di lantai 4, turun lagi. Berada di lantai 3, turun lagi. Berada di lantai 2, turun lagi. Berada di lantai 1. Baik, teman-teman, saat ini kita bersama berada di lantai 1. Yang Anda menggunakan lift, rasakan seolah-olah pintu lift terbuka dan Anda keluar dari lift itu. Buat teman-teman yang menggunakan eskalator atau tangga biasa, ya rasakan di lantai 1 ini tempat yang sangat lapang. Kemudian dari kejauhan kah atau mungkin sudah di dekat Anda ada seorang anak kecil, anak gadis kecil, yang itu ternyata adalah diri Anda sewaktu Anda kecil. Berikan salam, assalamualaikum. Dalam hati Anda katakan, assalamualaikum, ya. Seolah-olah ya, ada yang bisa melihatnya detil, ada yang hanya mendengarkan suara, atau ada hanya merasakan saja. Pada saat seperti ini kerja otak kanan kita, ya itu namanya visualisasi, ya membayangkan. Ya. Assalamualaikum, sebut namanya. Assalamualaikum, diri Anda yang kecil, sebut namanya. Perkenalkan diri, saya, sebut namanya masing-masing. Diri Anda yang besar, ya, sebut namanya. Saya yang besar. Perhatikan baik-baik, atau dengar baik-baik, atau rasakan baik-baik apa yang Anda tangkap tentang anak kecil di depan Anda yang diri Anda waktu kecil. Kalau Anda mendapatinya dia senang, gembira, ya bersyukurlah. Ya. Sampaikan rasa syukur, bilang, ya saya
Ya, diri Anda yang besar, syukur sekali lihat kamu bahagia. Tapi bila Anda merasakan atau menangkap lewat penglihatan seolah-olah atau pendengaran seolah-olah atau perasaan Anda seolah-olah diri Anda yang kecil ini sedang sedih, bahkan sedang kesal, wajahnya merengkutkah, atau ngambek, atau bahkan tidak mau melihat Anda, atau bahkan dia tutup mata, tutup mukanya, sampaikan padanya bahwa insya Allah saat kamu besar, kamu baik-baik saja. Sebut namanya, ya. Sebut namanya, nama Anda yang kecil, dan ada kalimat kecil. Insya Allah, pada saat kamu besar, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu marah sama ibu, maafkan ibu ya. Kalau kamu marah sama ayah, maafkan ayah. Atau kalau kamu marah pada seseorang, maafkanlah dia. Insya Allah kamu besar, kamu menjadi seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang rajin taklim, rajin belajar, dan menjadi wanita soleha. Ya, Anda boleh peluk diri Anda yang kecil itu. Rasakan dia juga memeluk Anda karena senang. Ya, Anda besar datang mengunjunginya dan membawa berita gembira. Karena ternyata pada saat besar, diri kecil ini menjadi wanita yang baik, wanita soleha, dan rajin taklim, rajin belajar. Peluk dia, karena bisa jadi pada saat kejadian apapun di waktu kecil, memori kecil Anda tidak tahu kalau nanti besarnya seperti apa. Dan memori itu sudah terlanjur terbentuk. Maka dengan seperti ini, diri Anda yang besar mendatanginya dan membawa berita gembira bahwa kamu akan jadi seorang wanita yang baik-baik aja kok. Ya. Maka insya Allah memori kecil Anda berhenti untuk mengeluarkan listrik atau mengeluarkan zat kimia neurotransmitter agar memori dahulu Anda sudah kita ajak berdamai. Peluk dia, peluk. Baik, sekarang lepaskan pelukan Anda dan sampaikan pada diri Anda yang kecil, sudah ya, kamu baik-baik aja juga ya. Saya sebentar lagi akan kembali ke diri saya yang besar. Kapan-kapan insya Allah saya datang lagi mengunjungimu, wahai, sebut nama Anda, diri kecil. Lihatlah, bayangkan diri Anda yang kecil melepaskan pelukannya dan melambaikan tangan pada diri Anda yang besar. Dan dia mengucapkan, terima kasih ya, kamu datang, aku gembira sekali. Aku jadinya tidak sedih lagi, aku jadinya tidak marah lagi. Dan dia melambaikan tangan pada diri Anda yang besar. Lambaikan tangan juga dan ucapkan, Assalamualaikum. Bila sudah, sekarang Anda tinggalkan diri Anda yang kecil, yang sudah mulai bisa tersenyum. Kembali lagi tadi Anda, bila Anda naik lift, masuklah ke lift. Bila Anda naik tangga, naiklah ke tangga. Bila Anda naik eskalator, mulailah naik eskalator ya. Sekarang Anda masih sama-sama di lantai 1, sudah mulai naik lift, tangga atau eskalator. Dan sekarang Anda berada di lantai 2. Baik, kembali lagi naik. Dan sekarang Anda berada di lantai 3. Kembali lagi naik. Sekarang Anda berada di lantai 4. Dan setibanya nanti pada lantai 5, saya akan hitung 1 sampai 3, Anda akan buka mata, Anda akan rasakan diri Anda semakin nyaman ya. Sekarang dari lantai 4 kita naik lagi dulu ke lantai 5. Terus naik ke lantai 5. Bagus sekali. Dan sekarang Anda berada di lantai 5, saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan, dapati diri Anda dalam keadaan sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat damai. Ya, 1, 2,
3. Buka mata perlahan-lahan. Ya. Ya. Bila ada air mata mengalir, boleh dihapus dulu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Ada yang bisa bertemu dengan diri Anda kecil? Ada ya? Ya. Bu Aisyah, kok saya nggak lihat ya? Ya tidak apa-apa. Itu tergantung sistem saraf yang ada di otak kita. Ada orang yang sistem saraf matanya yang kuat, pada saat membayangkan dia bisa lihat detil dirinya. Ada yang sistem telinganya. Jadi nggak lihat dirinya tapi dengar suara masa kecil. Itu namanya sistem auditorinya kuat. Ada juga yang nggak lihat, nggak dengar, cuman perasaan saja. Rasanya kok dia sedih ya gitu. Ada yang begitu? Ah, ini yang namanya sistem kinestetik, visualisasi kinestetik. Jadi tidak apa-apa. Itu apa Bu Aisyah? Itu memori. Jadi bukan apa-apa, dia memori yang tadi kita berjumpa karena kita sudah rileks dan kita sudah turun dari lantai 5 ke 1. Itu ibarat kita sedang mencari memori itu. Terutama juga yang di kolbu. Karena sesuatu yang kita ingat banget saat ini itu tersimpan juga di otak dan di kolbu. Jadi waktu turun tadi nyari Bu. Tapi tadi ada yang merasa saya waktu baru muka mata, diri kecil saya senang-senang aja Bu Aisyah. Alhamdulillah. Berarti ketemunya memori yang bahagia. Siapa tahu nanti di rumah ya muncul memori yang lain. Nah, silakan pakai cara tersebut. Kita hafalin caranya ya supaya langsung tahu. Ya. Kalau mau menterapi masa lalu, sebaiknya habis sholat Isya. Habis ba'da Isya, sholat sunnah ba'da Isya. Karena malam hari ya, malam hari. Karena malam hari ibu tidak buru-buru. Kalau waktu zuhur ibu buru-buru, belum sempat, baru juga turun tangga kelima, baru kelima, ketiga, anaknya, Bunda aku lapar, nggak jadi. Malam hari lebih enak, ya di atas sajadah lebih enak lagi. Caranya tadi, bikin rileks badannya, otaknya dengan tarik nafas 3 kali. Tarik nafas 3 kali. Habis itu baca ta'awuz 4 kali agar kita terlindungi dari godaan yang lain-lain. Ya, 4 kali. Bayangkan ditutup depan, tutup belakang, tutup kanan dan tutup kiri. Ya, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan, ya Allah, saya niat bertemu memori kecil saya. Kalau misalnya ibu sebelum melakukan ini, tadi siang lagi masak, tiba-tiba kok ingat ya, ingat di kelas 5 SD, ya Bunda dicubit ibu, ingatnya siang kan? Maka ibu ingat-ingat, oh itu kayaknya kelas 3 tuh, karena pakai baju SD kelas ya, pakai baju olahraga, pas lagi olahraga, habis olahraga misalnya gitu. Itu ibu ingat-ingat, itu bisa malamnya ibu settingnya, ya Allah saya niat berjumpa memori kecil saya yang kelas 3 SD, yang habis olahraga, belum sempat buka baju, ibuku sudah marah dan mencubit. Itu boleh sedetil itu. Kalau ingat peristiwanya. Kalau tidak ingat persis ya niatkan saja. Saya niat berjumpa diriku yang kecil. Nah, itu tadi. Habis itu turun. Bayangkan saja semua ada lantai 5. Siapa yang senang tadi pakai lift? Ada. Siapa yang senang pakai eskalator? Ada. Siapa yang senang pakai tangga? Oke. Bu Aisyah saya juga takut naik tangga. Ya udah ibu bayangin melorot. Merosot dari lantai 5 tuh pakai tali. Shhh. Pokoknya maksudnya turun. Supaya apa? Tahu turunnya? Supaya mencari memori ini. Karena dia ada di dalam. Setelah itu buka mata. Karena tadi berniat insya Allah dipertemukan. Karena udah niat nyari. Ya, lihat. Kalau ingat waktu lihat sampaikan salam. Assalamualaikum wahai. Sebut namanya ya. Kalau saya Aisyah kecil. Ini Aisyah besar. Maaf saya baru berkunjung lagi. Ya. Terus lihat. Kalau dia bahagia, ya langsung peluk saja. Alhamdulillah kamu sudah bahagia gitu. Karena besarnya pun kamu bahagia. Kalau rasanya pas lihat dia agak menangis, agak bersedih, barulah ya sampaikan bahwa insya Allah Aisyah kecil, waktu kamu nanti besar Aisyah, kamu bahagia, ya kamu jadi istri, sebut aja namanya. Misalnya saya ya, kamu istri Dr. Priyanto Sismadi, kamu punya anak 5.
kamu jadi dokter, sebut. Supaya si kecil ini bahagia. Maksudnya apa? Supaya memori lama di otak dan jantung kita berhenti, apanya? Listriknya atau berhenti lemnya. Cukup sampai situ saja. Supaya nggak terlalu lekat ingatan masa kecil yang mengganggu kita ini. Mengganggu kah? Mengganggu. Kenapa? Kadang kita kepengen jadi orang tua yang era sekarang yang nggak pakai mukul dan berteriak, tapi karena memorinya belum dimaafkan, kita juga tetap mukul dan berteriak pada anak kita. Sering terjadi gitu, Bu. Ya. Kadang gemes. Itu juga berarti ada memori kecil yang masih belum dimaafkan. Mengganggu nanti. Minimal kita suka banding-bandingkan. Kalau zaman dulu bunda pasti dicubit kalau muka kita kayak gitu. Itu berarti juga ada memori yang belum dimaafkan. Sekarang Bu Aisyah, kalau memori itu remaja, di SMA atau di nikah, setelah nikah ini bagaimana? Ya gampang, itu lebih gampang lagi. Ingat saja peristiwanya. Ibu kesel sama siapa? Lalu hadirkan orang itu seolah-olah di depan, lalu kita sampaikan bahwa ya Allah, saya maafkan orang ini ya Allah. Sebut namanya yang lengkap. Ya. Dan ampuni dia ya Allah, sebut namanya. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ya, teman-teman misalnya tadi masih kesal entah yang ini bukan lagi yang balita ya atau bukan yang inner child, itu ibu cukup bilang sama Allah, ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan ini. Ya, ada nggak tulisannya nih ya? Ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan ini, ampuni dia ya Allah. Nah ini, nanti ini akan jalan lewat sistem saraf nih. Ya, oke, masih ada waktu nih. Ini gampang karena nggak usah turun-turun segala. Kalau turun-turun itu memori lama, karena dia lama banget. Ya, barangkali tadi pagi ibu kesel sama suami tadi pagi. Ada enggak? Alhamdulillah. Minggu lalu ada. 2 minggu lalu, bulan lalu. Ya, sekarang yang teringat saja, karena berarti yang teringat tuh yang kuat banget itu. Listriknya nyala. Nah, segera kita maafkan ya. Ayo, sekarang pejamkan mata lagi. Yuk, pejamkan mata lagi, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Relax ya, relax. Lagi relax, tarik nafas panjang lagi. Relax. Bagus sekali. Taus lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar, sekarang istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan istighfar itu jalan ke sistem saraf, naik ke otak dan naik ke jantung ya. Astaghfirullahaladzim. Baik teman-teman, sahabat-sahabat villa, bapak ya, ibu-ibu, mungkin ada bapak juga di luar yang ikuti ini. Sekarang hadirkan peristiwa yang Anda rasakan, belum lagi Anda bisa maafkan kemarin-kemarin ini. Hadirkan peristiwanya, ingat lagi, dan ingat siapakah orangnya yang membuat di dalam peristiwa itu menyedihkan Anda, atau membuat Anda tersinggung kan, atau membuat Anda kesal, marah, apapun itu yang emosi negatif. Sekarang hadirkan orang itu di depan Anda seolah-olah di depan Anda. Lalu katakan, ya Allah, dalam hati katakan, saya maafkan. Sebut namanya orang yang ada di depan Anda yang hendak Anda maafkan. Sebut namanya lengkap. Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Kalau tidak tahu nama orang tuanya, katakan bin Fulan atau binti Fulan. Dan ampuni dia ya Allah. Sebut lagi namanya. Apakah itu pasangan Anda? Apakah itu anak Anda? Apakah itu orang tua juga mungkin masa-masa remaja ke atas? Atau mungkin mertua Anda, atau mungkin tetangga Anda, atau mungkin siapapun itu. Ya. Lagi, ya. Lagi, Anda ingat peristiwanya lagi, sama peristiwa yang sama tadi. Hadirkan orang di depan Anda, katakan lagi, ya Allah, saya maafkan. Sebut namanya, saya maafkan. Sebut namanya, lihat wajahnya. Ampuni dia ya Allah. Sebut namanya. Lagi ya, ya Allah, saya maafkan. Kalau itu suami bilang suamiku, kalau itu anak-anakku, kalau itu ibu-ibuku ya. Sebut namanya.
Dan ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni. Kepalkan kedua tangan Anda, katakan amin ya Allah. Kepalkan kedua tangan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kepalkan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sekarang Ibu lihatlah seolah-olah apakah orang di depan Anda mengangguk atau bahkan tersenyum karena dia pun merasa plong, merasa lega karena sudah teman-teman maafkan, bahkan memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya. Lihatlah apakah dia mengangguk, apakah dia tersenyum atau keduanya. Itu menandakan sinyal di memori otak Anda sudah mulai berhenti berpendar. Baik, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, buka mata perlahan-lahan. 1, 2, 3. Oke, lebih mudah ya. Sudah nggak perlu turun. Karena mungkin peristiwanya baru-baru aja. Bisa teman-teman? Ada yang tadi yang pas muncul suami. Banyak sekali. Mbak Isa, itu apa yang terjadi di otak? Itu tadi, karena memaafkan. Sehingga peristiwa tadi listrik yang keluar berhenti memendar itu. Ya. Terus kira-kira ya, apakah suami saya tahu tadi? Kalau secara fisik ya nggak tahu. Tetapi Bun, ada namanya sinyal gelombang yang keluar dari otak. Tadi kan sudah memaafkan kan? Dengan mengucapkan 3 kali, ya Allah, saya maafkan Fulan bin Fulan. Ampuni dia ya Allah. Kalau nanti di rumah, kalau 3 kali rasanya masih kesel, lanjutkan. Sampai plong Ibu. Ya. Kalau tadi masih agak kentang ya, kena tanggung, lanjutin di rumah ya. Ya, ini latihan dulu sih. Tapi 3 kali saja tadi sudah plong, Masya Allah, itu sinyal membawa pesan ini kepada orang tadi yang kita maafkan. Bahkan bila orang itu sudah meninggal, dia ada di alam barzah, sinyal ini sampai di alam barzah. Dan mereka senang karena kita memaafkan. Apakah itu ibu kita? Apakah itu ayah kita? Ya? Atau itu suami yang meninggal misalnya? Ya, Masya Allah ya. Yang masih ada, nggak usah kepo ya. Nanti ketemu suami, ayah rasa nggak tadi? Aku tadi udah maafin kamu, nggak usah kayak gitu. Ya. Dan ternyata bukan sinyal otak saja yang jalan menembus dinding tempat ini. Sinyal kolbu tadi juga jalan. Bahkan sinyal jantung ini kekuatannya 5.000 kali lebih besar dari otak. Itulah tadi kalau teman-teman memaafkan, bukan hanya di otak saja tetapi juga sampai ke kolbu, itu lebih dahsyat lagi dapat. Itu dahsyat lagi. Kita sehat, jantung kolbu kita juga sehat. Orang yang juga sebetulnya ya merasa bahwa dia punya salah dan kita belum memaafkan, itu tuh langsung sehat juga plong. Masya Allah ya. Karena memang badan kita mengeluarkan ini. Ini istilah kita, kalau di dalam ilmu gelombang, ini namanya gelombang elektromagnetik. Keluar sinyal. Memang nggak kelihatan Bu. Karena kalau kelihatan ribet Bu. Nanti ibu lihat sinyalnya orang, ini kemana. Yuk, dia ke sana. Nggak usah lihat. Gadget aja, mana gadget ibu? Ibu percaya sama gadget ibu? Percaya sama gadget ibu? Kenapa ibu percaya sama gadget ibu? Apa yang dilakukan oleh gadget ini, ya, sehingga pesan kita sampai ke orang yang kita pilih nomornya. Apa yang dilakukan? Pesan kita, tulisan kita dibawa oleh sinyal. Dan ingat gadget ini karya manusia, buatan manusia. Ini saja kita percaya. Masa kita nggak percaya tentang tubuh kita? Alam semesta yang Allah ciptakan ini memang mengeluarkan gelombang. Tubuh kita nih gadget alam semesta yang luar biasa Bu. Bahkan gadget ibu aja nih, belum bisa sampai ke alam barzah kan? Ibu bisa chatting sama orang di alam barzah pakai gadget. Berarti sinyal kita jauh lebih dahsyat. Masya Allah. Oke? Insya Allah keluar dari masjid ini betul-betul berseri-seri wajah ibu. Sudah ada beberapa peristiwa yang ibu maafkan.
Dan ketahuilah pada saat kita memaafkan, lapang rezeki kita nanti. Percaya, percaya. Ya. Memang memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti kita setuju pada perbuatan yang sudah dilakukan. Ya. Tetapi memaafkan membuat kita sehat, membuat gelombang energi kita bersih, dan membuat lapang rezeki. Dan tentunya insya Allah Allah tulis sebagai apa? Sebagai amal solehah kita, ya. Baik, terima kasih. Kita harus siap-siap untuk sholat zuhur, ya. Teman-teman, makan duren dengan dawet ayu. Teman-teman yang keren, I love you. Alhamdulillah, maaf lahir batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.